manusia merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai pergerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam instansi atau perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset penting. Manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang ada di dalam suatu perusahaan. Sistem tersebut diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Ada beberapa langkah-langkah perencanaan SDM di perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas SDM saat ini. Sebelum memutuskan untuk merekrut dan mempekerjakan karyawan baru untuk kebutuhan perusahaan, penting untuk memahami talenta karyawan yang sudah dimiliki. Beberapa performance assessment bisa dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari meminta karyawan untuk mengevaluasi diri sendiri dengan kuesioner, melihat performance review sebelumnya, atau memakai pendekatan yang menggabungkan keduanya. Yang kedua, membuat perkiraan kebutuhan SDM. SDM penting untuk menilai demand perusahaan akan karyawan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dalam mengolah supply dan demand karyawan baru, inilah tim HRD perusahaan harus berhati-hati mengambil langkah keputusan. Cara terbaik untuk mencocokkan supply dan demand dengan membuat contoh perencanaan SDM menjadi rumit. Kembangkan rencana untuk menghubungkan demand perusahaan terhadap karyawan berkualitas dengan pasokan yang tersedia di pasar. Sebelum menerapkan rekrutmen karyawan, kita bisa memilih untuk melatih karyawan saat ini dengan maksimal, atau kita bisa menggabungkan kedua pendekatan dengan merekrut karyawan baru dan melatih karyawan saat ini. Yang ketiga, mengembangkan strategi bakat karyawan. Setelah menentukan kebutuhan karyawan perusahaan dengan menilai kapasitas SDM saat ini, serta juga memperkirakan demand dan supply perusahaan, saatnya perusahaan memulai proses pengembangan dan penambahan talent. Talent development adalah bagian penting dari suatu proses human resource management yang strategis. Yang keempat, tinjauan dan evaluasi. Setelah langkah dan contoh perencanaan SDM telah tersedia untuk periode tertentu, lakukan evaluasi apakah plan tersebut telah membantu perusahaan. Dalam hal membantu pencapaian tujuan perusahaan yang melibatkan faktor-faktor seperti produksi, profit, retensi karyawan, dan kepuasan karyawan. Jika semuanya berjalan dengan lancar, lanjutkan rencana pengelolaan SDM tersebut. Namun, jika ada hambatan yang ditemui, perusahaan dapat menyesuaikan berbagai aspek agar lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di era modern seperti sekarang ini, sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya secara lebih global. Proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis diupayakan sedemikian rupa agar bisa terus bersaing di tengah era bisnis global modern. Pengelolaan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibanding dengan manajemen sumber daya manusia secara domestik. Oleh karena itu, perusahaan akan memulai menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik di mana perusahaan akan beroperasi. Berikut ini ada beberapa jenis SDM yang dibutuhkan perusahaan go internasional. Yang pertama, tenaga kerja dengan keahlian internasional. Seorang tenaga kerja harus menguasai bahasa asing, terutama bahasa negara tujuan, untuk komunikasi, negosiasi, dan memahami budaya lokal, serta memiliki pemahaman tentang budaya, adat istiadat, dan norma sosial di negara tujuan untuk menjalin hubungan kerja efektif dan menghindari kesalahpahaman. Mampu beradaptasi dengan berbagai budaya dan bekerja secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang berbeda. Yang kedua, ekspertisi di bidang bisnis internasional. Seorang calon karyawan harus memiliki pengetahuan tentang regulasi perdagangan, ketenaga kerjaan, dan pajak di negara tujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan.
mampu mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar global, serta mampu mengelola rantai pasokan yang kompleks dan efisien untuk memastikan kelancaran pengiriman produk dan layanan ke pasar global. Yang ketiga, kemampuan teknis dan keahlian industri. Seorang karyawan harus memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan untuk mendukung operasi bisnis di negara tujuan, seperti IT, manufaktur, atau desain, serta memiliki pengetahuan mendalam tentang industri dan pasar di negara tujuan untuk mengidentifikasi peluang dan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Yang keempat, ada kemampuan interpersonal dan kepemimpinan. Seorang calon karyawan harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari berbagai budaya dan latar belakang yang berbeda, mampu memimpin tim multinasional dan membangun budaya kerja yang positif dan inklusif, serta yang terakhir, mampu membangun hubungan dan bekerja sama secara efektif dengan rekan kerja, klien, dan mitra bisnis di seluruh dunia. Yang kelima atau yang terakhir, kemampuan adaptif dan fleksibel. Seorang calon karyawan harus mampu beradaptasi dengan perubahan budaya, lingkungan kerja, dan peraturan di negara tujuan, mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak terduga dan tantangan yang muncul dalam operasi global, serta mampu mencari solusi kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah yang timbul di pasar global. Sekian penjelasan saya mengenai Human Resource Management atau sumber daya manusia. Terima kasih.